kami dimanapun kami berada. Dan muliakan Tuhan namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita masih di tema 3, makanan sehat. Nah, buka bukunya di halaman 64. Bukan di halaman 64. Di halaman 61. Sorry ya, lewat tadi. Di halaman 61. Terus di sini Ibu baca dulu ya, terus Ibu jelaskan. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Masalah sebaiknya karangan justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat dari karangan seni rupa daerah. Salah satu contoh seni rupa daerah yang telah dikenal secara internasional adalah seni kriya batik. Nah, seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara yang tadi membuat batik ternyata memiliki kemasan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah ada penggunaan warna serta motif tersebut. Nah, apakah kamu pernah melihat langsung seni kriya batik? Tahukah kamu bagaimana perbedaan motif batik atau perbedaan dari daerah Indonesia? Nah, perhatikan di gambar ini. Ibu kasih contoh ya. Di gambar ini ada 3. Nah, Ibu baca dulu. Carilah jenis batik di bawah ini dengan bantuan dari berbagai sumber. Nah, terserah dari internet atau dari buku. Terus tuliskan secara singkat informasi yang kamu dapat tentang jenis batik tersebut pada kolom berikut. Nah, Ibu kasih contoh. Kemarin kan sudah kita belajar tentang seni lukis atau seni batik atau seni lukis dari Bali atau yang dipahat. Nah, di sini lagi diulang. Di dalam 3 gambar ini Ibu kasih tahu ya, kamu hanya membuat penjelasan atau asal dari mana batik tersebut. Nah, yang pertama ditulis di situ batik Garda. Nah, batik Garda itu buat di situ apa sih batik Garda atau dari mana asal dari batik Garda? Ya, ditulis di dalam buku ini. Nah, yang kedua juga batik Pekalongan. Nah, batik Pekalongan itu dari mana? Dari mana asalnya? Bagaimana sejarahnya? Kamu tulis di dalam buku ini di selembar kertas. Nanti ditempeli di dalam buku. Ya, perhatikan. Karena penjelasannya ini sangat panjang, kamu buat saja intinya. Kamu tempelkan di dalam buku, ya. Nomor 3 itu adalah Megamendung. Itu adalah nama dari batik tersebut. Nah, asalnya dari mana atau sejarahnya bagaimana? Buat sendiri. Kamu cari informasi tentang batik-batik ini. Ya, perhatikan lagi. Di halaman 62, nah ini ada kriya batik. Kriya batik ini memang sih tidak terlalu jelas, tapi kamu bisa lihat di internet. Apa sih kriya batik? Seperti apa sih contohnya? Apa sih membuat dia bagus, membuat dia cantik, laris? Nah, kamu bisa lihat. Oke. Ibu baca penilaian sikap ya. Jangan lupa penilaian sikap. Lihat. Satu upaya membangun sosial budaya di bidang seni kriya batik adalah menjaga kelestarian batik di tengah keberagaman motif batik di Indonesia. Bagaimana caramu menjaga kelestarian batik di Indonesia? Mengapa perlu adanya upaya menjaga kelestarian batik di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Nah, sebelumnya juga sudah ada tentang menjaga. Ini menjaga apa? Menjaga hasil budaya Indonesia atau melestarikan. Nah, yang diminta di sini adalah menjaga atau melestarikan batik yang ada
berbagai macam batik-batik yang ada di Indonesia. Nah, selaku kamu masih siswa atau anak-anak kelas 5, bagaimana kamu bisa menjaga sumber atau batik yang ada di Indonesia kita ini? Nah, atau menjaga sejarah-sejarah yang ada di dalam Indonesia. Buatlah menurut pendapatmu. Nah, contoh begini. Kita hidup selaku siswa dapat pendapatan seperti soal yang ada di buku. Menurut saya, batik yang ada di Indonesia haruslah dilestarikan, haruslah dijaga, karena itu adalah seni karya yang turun temurun. Itu adalah salah satu contoh, tapi banyak contohnya. Diisi di sini ya, jangan hanya sedikit, oke? Nah, lanjut lagi di halaman 63. Nah, di halaman 63 tentang penilaian keterampilan. Kamu buat di sini, kamu lihat, dengar ya, dibaca. Buatlah iklan di media cetak dan media elektronik tentang pesona batik di Indonesia. Tuliskan proses pembuatan iklan hasil kerjamu pada kolom. Nah, yang ibu minta, tolong kamu print atau terserah dapat gambar dari mana tentang batik, ya, batik. Nah, kamu print tapi kecil saja, tidak usah besar. Kamu ambil selembar buku karena di sini tidak muat, kamu tempelkan di buku itu, ya. Sesudah kamu ada informasi tentang batik, kamu gunting sedikit saja, tidak usah terlalu besar. Kamu tempelkan di situ ya, ditempelkan. Nah, di samping dari batik ini tadi, kamu buat cara pengerjaannya atau langkah-langkah cara membuat batik. Nah, itu adalah ciri-ciri yang simple. Terserah kamu dapat gambar batiknya dari mana, ya. Tidak usah terlalu buru-buru mengumpul, ya. Bisa juga besok, nggak apa-apa. Ibu ngasih kelonggaran tentang masalah ini. Nah, tapi jangan ngumpulnya seminggu, itu tidak boleh. Apa di koran, apa di buku kamu, nggak apa-apa. Ambil gunting, tempel di buku itu. Sesudah ditempel, baru ditulis penjelasan. Oke, sampai sini paham? Nah, di halaman 65. Di halaman 65 itu adalah penilaian pengetahuan. Oke, baca lagi. Selain kebutuhan nutrisi yang beragam, tubuh juga memerlukan asupan air yang seimbang. Terus, asupan air bagi tubuh dapat kita penuhi dengan mengonsumsi air putih. Dengan mengonsumsi air putih secara cukup. Nah, mengapa tubuh butuh asupan air putih? Bagaimana ciri-ciri air putih yang layak untuk dikonsumsi? Jika tubuh manusia kurang menerima asupan air putih, apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Nah, ini gampang. Ini hanya membuat menurut kamu. Yang pertama, mengapa tubuh membutuhkan asupan air putih? Nah, kalau manusia tidak membutuhkan asupan air putih, berarti kita kurang hidrasi, kurang minum. Nah, kencing kita kuning, tidak bagus. Nah, tapi kalau kamu banyak minum air putih, kotoran atau yang zat-zat jahat di dalam tubuh terbuang oleh air urin kamu tadi, ya. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri air putih yang layak untuk dikonsumsi? Nah, kamu tahu lah bagaimana. Terus yang ketiga, jika tubuh manusia kurang menerima asupan air putih, apa yang terjadi? Nah, kan ini sama menyambung nomor 1 sama nomor 3. Oke? Buat ya. Nah, yang hoax halaman 65.
di sekitarmu. Nah, di sekitar kita tuh kan banyak minum apapun ada semua di situ. Nah, contoh minum kemasan dengan isi yang beraneka ragam seperti air mineral, susu dari sari buah, soda dan sebagainya. Nah, yang diminta di sini tuliskan aneka macam isi minuman kemasan yang kamu jumpai di sekitar rumahmu. Nah, kemudian tuliskan pendapatmu tentang nutrisi yang terkandung dalam minuman tersebut serta manfaat atau dampak yang bagi tubuh. Tuliskan pada kolom. Nah, kamu baca dulu baru kamu ngerti. Ini kasih contoh satu ya. Isi minuman atau kandungan nutrisi atau manfaat ataupun dampak. Nah, yang pertama teh kemasan. Kamu tahu kan ada teh kemasan itu ada yang kecil dan ada besar. Tulis di sini teh kemasan. Terus yang kedua itu adalah kandungan nutrisinya itu bisa mengandung gula. Nah, otomatis dia bisa mengandung gula. Kalau tidak ada gula, berarti rasanya tidak ada. Nah, yang ketiga juga manfaat atau dampaknya itu bisa meningkatkan kadar gula di tubuh. Nah, itu adalah dampak atau keburukan. Semakin kita banyak minum, gulanya itu bisa dampak ke dalam tubuh kita. Ada baiknya dan ada tidak baiknya. Oke? Sampai sini? Nah, terus lagi di halaman, perhatikan ya, di halaman 66, survei karakter. Itu hanya buat centang, tidak setuju, setuju, atau alasan. Terus evaluasi ya, jangan lupa dikerjakan evaluasi sampai dengan halaman 69. Oke? Sampai di sini penjelasan kita hari ini. Tolong diperhatikan, didengar, baru dipahami. Oke, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, materi kami hari ini sudah selesai. Engkau memberkati kami, Engkau berikan Tuhan kepahaman supaya kami bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada kami. Kita muliakan Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.